Nah, jenis pisang inilah yang bisa mempertahankan performa daripada tingkat kegacorannya untuk jangka panjang, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Aina.com, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Di pertemuan kali ini Aina.com akan membahas pembahasan tentang makanan burung rujukan, teman-teman, yaitu buah pisang. Nah, pertanyaannya, seberapa pengaruh buah pisang terhadap burung rujukan, teman-teman? Nah, ini jawabannya adalah sangat-sangat berpengaruh untuk menunjang keseimbangan gizi, juga kestabilan kegacorannya, teman-teman. Kalau sudah ada kata-kata sangat-sangat berpengaruh, itu berarti sangat penting sekali ya, teman-teman. Jadi ada salah satu buah pisang itu yang sangat berpengaruh untuk kegacoran atau kestabilan burung tersebut, teman-teman. Nah, pisang apa yang sangat berpengaruh? Yaitu pisang kepok putih, teman-teman. Nah, apa bedanya pisang kepok putih dengan pisang-pisang yang lain? Ini jelas sangat-sangat berbeda jauh, teman-teman. Yang pertama dari tekstur daging daripada pisang tersebut, teman-teman. Jadi tekstur buah pisang kepok ini itu bisa bertahan lebih lama walaupun dia sudah dikelupas kulitnya, teman-teman. Ini berbeda dengan pisang-pisang yang lain. Kalau pisang yang lain itu mempunyai tekstur walaupun sama-sama lembut, dia akan mengeluarkan sejenis cairan yang seperti madu, teman-teman. Jadi dia mengeluarkan cairan menyerupai madu. Jadi kalau sudah terkupas kulitnya, dia akan berubah bentuk daripada teksturnya, teman-teman. Dia juga gampang sekali lembek teksturnya, teman-teman. Jadi tidak bisa bertahan lama kalau sudah dibuka kulitnya. Nah, ada dua jenis pisang kepok. Walaupun sama-sama pisang kepok ya, itu ada dua jenis, teman-teman, yaitu pisang kepok putih dan pisang kepok kuning. Ini juga berbeda, teman-teman. Jadi kita harus memahami sampai ke situ. Kalau kita tidak memahami, asal memberikan pisang, ini juga bakal merubah daripada performa burung yang kita punya, teman-teman. Yang tadinya biasanya gacor, sekarang jadi putus-putus, itu juga bisa. Yang tadinya biasanya ropel panjang jadi ropel pendek. Ini juga sangat berpengaruh pisang ini. Oke, untuk memudahkan pemahaman, pisang-pisang yang sering digunakan kecamannya untuk dikasihkan ke burung kesayangannya, khususnya burung rujukan. Yang pertama kita kasih contoh pisang Ambon, teman-teman. Kalau pisang Ambon, kalau sudah dikupas kulitnya, jarak beberapa menit saja, paling maksimal 1 jam sampai 2 jam, dia akan berubah daripada teksturnya. Walaupun sama-sama teksturnya lembut seperti pisang kepok putih, tapi dia akan berubah warnanya. Dia akan mengeluarkan cairan seperti madu, teman-teman. Jadi dia akan mengelumuri daripada daging buah pisang yang sudah terkelupas. Otomatis dia akan mempersulit daripada makan burung tersebut, dan pastinya tidak bakal bisa bertahan lama, teman-teman. Jadi dia semakin lama dia akan semakin berubah warnanya. Yang tadinya hanya coklat muda, cairan yang seperti madu itu ya, dia akan berubah semakin coklat tua dan bahkan menghitam, teman-teman. Kalau tidak percaya silahkan dibuktikan sendiri. Itu kalau pisang Ambon, teman-teman. Nah, itu contoh buah pisang yang gampang lembek juga gampang berubah teksturnya. Dan ada jenis pisang yang lain seperti pisang emas ya, yang kecil-kecil ini, yang kecil ya, pokoknya kecil pisang emas ini. Ini juga mempunyai tekstur, kalau sudah dibuka kulitnya dia akan mengeras, teman-teman. Jadi akan berubah menjadi warna coklat kehitaman dan semakin mengeras. Jadi susah untuk dimakan ya, teman-teman. Jadi ya kalau menurut saya kurang bagus ya diberikan kepada burung rujukan. Nah, selanjutnya juga pisang apa namanya ini? Kalau di tempat saya pisang apa, Bro? Pisang uter, kalau bahasa Indonesia pisang apa? Kurang tahu. Nggak tahu. Waduh, nggak tahu lagi. Makanannya pisang tiap hari nggak tahu pisang loh. Payah juga nih, temen gua. Nah, ini pisang uter nih, gambarnya seperti ini nih. Nah, ini pisang uter ini juga sama seperti pisang Ambon, teman-teman. Kalau sudah dikelupas kulitnya dia akan berubah menjadi tekstur yang susah dimakan, berlendir ya, khususnya berlendir, mengeluarkan cairan seperti madu sama. Nah, ini juga kurang baik sebetulnya dikasihkan kepada burung rujukan. Nah, makanya jawabannya sangat berbeda jauh dengan pisang kepok putih, teman-teman. Nah, di sini ada dua pisang kepok antara kuning dan putih. Ini juga berbeda, teman-teman. Nah, ini saya jelaskan. Saya juga tidak mengajari ya. Saya juga bukan ahli pisang, tapi selama saya bermain burung pemakan buah, sudah ya puluhan tahun lah. Saya bermain cucak hijau, bermain rujukan dan sebagainya. Pokoknya intinya pemakan buah. Ini mempunyai tekstur yang berbeda juga, teman-teman. Walaupun dia sama-sama pisang kepok. Saya yakin teman-teman yang melihat video ini pernah mengalami ngasih
pisang kepada burung terujukan maupun kepada burung cucak hijau, itu ada salah satu pisang yang dimakan sampai habis, sampai terlihat kulitnya saja, tertinggal kulitnya, dia masih bagus teman-teman. Nah itulah sebetulnya pisang kepok putih. Jadi walaupun dia sudah dikelupas kulitnya, dia tidak akan berubah teksturnya sampai dimakan burung sampai habis, bahkan sampai kulit pun itu kadang-kadang masih dicucukin teman-teman. Nah itulah kelebihan daripada pisang kepok putih. Nah perbedaannya pisang kepok putih dan pisang kepok kuning ini, itu perbedaannya ada di warnanya, juga teksturnya teman-teman. Teksturnya kalau pisang kepok putih ini semakin dia matang itu semakin lembut teman-teman, berbeda dengan pisang kepok yang kuning. Kalau pisang kepok yang kuning semakin dia matang, dia juga akan mengandung air yang seperti lumuran madu teman-teman, seperti yang di kategori awal tadi. Jadi dia kalau yang kepok putih ini dia tidak mengandung, walaupun dia sudah dibuka, dia tidak mengandung cairan yang seperti madu, itu tidak teman-teman. Jadi dia dimakan sampai habis, bahkan teksturnya tidak berubah. Nah kalau pisang kepok yang kuning ini hampir sama, cuman ya tetap masih bisa diberikan, karena cairan yang seperti madu ini tidak terlalu banyak, tidak seperti pisang-pisang seperti pisang Ambon, seperti pisang Utara tadi ya, itu tidak, tapi tetap mempunyai cairan yang seperti madu ya teman-teman. Jadi tetap masih bisa digunakan. Nah yang paling bagus itu sebetulnya itu pisang kepok putih teman-teman. Nah ini yang seharusnya itu yang diberikan kepada burung terujukan maupun burung cucak hijau ya teman-teman. Nah ini sangat bagus sekali buah pisang kepok putih ini. Cuman, nah ini ada cumannya, ini agak susah dicari teman-teman. Nah untuk ciri-cirinya sendiri, ini juga saya bukan ahli pisang ya, tapi saya sedikit tahu ciri-ciri pisang kepok putih teman-teman. Jadi ciri-cirinya itu pisangnya agak sedikit panjang teman-teman, jadi tidak pendek, dan dia mempunyai ciri-ciri tidak terlalu gemuk teman-teman. Pisangnya tidak terlalu gemuk, agak panjang. Kalau dibuka kulitnya atau dipotong tengahnya, dia akan terlihat teksturnya itu warnanya putih teman-teman, dan mempunyai tekstur yang sangat lembut sekali. Makanya kalau untuk burung-burung terujukan, burung pemakan buah lah intinya, dia akan suka sekali dengan pisang ini. Nah yang kedua itu tidak banyak titik-titik hitamnya teman-teman. Jadi di gambar ada ini. Nah tidak mempunyai corak-corak ya, corak-corak hitam di pinggiran daripada kulitnya. Ya kalaupun ada itu hanya sedikit teman-teman. Nah untuk mencari jenis pisang kepok putih ini memang harus di pasar tradisional teman-teman. Jadi banyak pilihan, jadi kita bisa memilih mana yang bagus, mana yang pisang kepok kuning, mana yang kepok putih. Biasanya tanya saja sama yang jual, itu biasanya hafal sekali teman-teman. Kalau tidak hafal ya ciri-cirinya sudah saya sebut tadi. Jadi walaupun dia masih hijau, dia dipencet kulitnya itu sudah gembur teman-teman. Berbeda dengan pisang kepok yang kuning, walaupun masih hijau dipencetnya tetap keras. Nah jenis pisang inilah yang bisa mempertahankan performa daripada tingkat kegacorannya untuk jangka panjang teman-teman. Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat buat kicomania seluruh Nusantara. Salam lestari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.